Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'da. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim dalam mata kuliah Qiraatul Kutub. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna sholih syai'u lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fil jiddi kang tetep ing dalem mertelakaken nemen-nemeni wal muwadzabati lan netepi wal himmati lan sejo kang luhur. Di fasal ini menjelaskan tentang bersungguh-sungguh, giat, rajin, juga istiqomah, serta memiliki cita-cita yang luhur, cita-cita yang tinggi saat kita menuntut ilmu. Sumala buddha mengkonuli wajib, sumala buddha mengkonuli wajib sopoman wong opo minal jidi kok man lero opo minal jidi nemen-nemeni wal muwadzabati lan netepi wal mulazamati lan tegese netepi li talibil ilmi keduwene wong kang nuprih ilmu li talibil ilmi keduwene wong kang nuprih ilmu wa ilaihi lan maring iki madhkur ay al jiddi wal muwadzabati wal mulazamati al isyaratu utawi isyarah. Al isyaratu utawi isyarah fil qur'ani ing dalam Al-Qur'an fi qaulihi ta'ala ing dalam doa Gusti Allah ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Rupane dawuh walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina utawong akeh walladzina utawong akeh jahadu kang padha nemen-nemeni sapa alladzina jahadu kang padha nemen-nemeni sapa alladzina fina ing dalem tumuju marang ingsun iku lanahdiyannahum mongko yekti bakal nuduhaken temen sopo kita utawa ingsun, ya muadzim nafsa saja. Iku lanahdiyannahum mongko yekti teman-teman bakal nuduhaken sopo ingsun ing alladzina subulana ing piro-piro dalan kita, subulana ing piro-piro dalan kita. Itu malabud damil jiddi wal muadzabah li talibil ilmi wal mulazamah li talibil ilmi. Seorang yang menuntut ilmu, seorang murid, seorang santri itu harus bersungguh-sungguh, harus giat, harus istiqomah di dalam proses untuk menuntut ilmu. Jadi seorang yang mencari ilmu itu nggak boleh semaunya sendiri, nggak boleh kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak, atau kuliah ngaji kita dikalahkan dengan urusan yang lain,
Itu jangan sampai demikian. Kalau memang kita memang betul-betul ingin menjadi seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu, seorang yang punya keistiqomahan di dalam belajarnya, maka insya Allah ilmunya akan beda dengan mereka-mereka yang tidak istiqomah ketika dia menuntut ilmu. Seorang yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, hasilnya tidak akan pernah sama dengan mereka yang tidak bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Mungkin ada pertanyaan sebagian di antara kita, wah itu teman saya jarang masuk, ada teman saya itu yo kadang berangkat kadang tidak, lincah-linci ketika menuntut ilmu, tetapi kok dia bisa pinter, bahkan melebihi saya. Tapi ingat, ada sesuatu yang mungkin tidak didapatkan oleh teman kalian yang pinter itu, barokahnya ilmu. Contoh apa? Semakin kita punya ilmu, maka semakin kita menunduk. Orang kalau talabul ilminya bersungguh-sungguh, kemudian istiqomah, barokahnya ilmu itu akan nyumber. Sehingga ya meskipun tidak seberapa alim, tetapi banyak orang yang membutuhkan. Ada orang yang alim, pinter, tapi orang yang membutuhkan tidak bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Boleh jadi itu disebabkan karena ketika menuntut ilmu ada sesuatu yang salah. Maka ini penting bagi kita untuk mengetahui hal itu. Jadi tidak semata berapa ilmu yang kita peroleh, itu tidak, tetapi bagaimana termasuk diantaranya pengaruh dari ilmu yang kita miliki dalam kehidupan kita. Bagaimana ilmu itu mampu untuk menghantarkan kita kepada tujuan yang sesungguhnya, yaitu taqarruban ilallah. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuju kepadaku, maka lanahdiyannahum, janji Allah itu ada lamul qasam ditambah lagi dengan nun taukid. Nun taukidnya sakilah lagi, pasti ini janji Allah. Jadi lanahdiyannahum, pasti akan aku tunjukkan kepada mereka jalan-jalan untuk menuju kepadaku. Nah ini loh yang patut untuk kita renungkan. Wakilalan ten ngendikaaken, wakilalan ten ngendikaaken apa man talaba syai'an qaul man talaba syai'an, man tawi sapane wong iku talaban uprih sapa man syai'an ing suwiji-wiji, wajadda lan nemen-nemeni sapa man, wajadda mongko nemu sapa man, wajadda mongko nemu sapa man, man utawi sapane wong, waman utawi sapane wong, ada wawunya itu ya, waman utawi sapane wong iku qura'an dodok sapa man, iku qura'an dodok sapa man albaba ing lawang, albaba ing lawang, walat jalan maju sapa man, walat jalan maju sapa man, walija mongko, walija mongko melebu sapa man, walija mongko melebu sapa man. Ada sebuah qaul yang mengatakan man talaba syai'an wajadda, wajadda, siapa saja yang mencari sesuatu, berusaha untuk mendapatkan sesuatu, kemudian dia bersungguh-sungguh di dalam upayanya, rajin untuk terus berusaha supaya apa yang menjadi cita-citanya itu bisa didapatkannya, maka wajadah, dia akan menemukan itu. Dan lagi kau yang mengatakan man qara'al baba walajja walija, siapa yang
dodok lawang, kemudian dia mau maju terus didodoki sampai, maka dia nanti pasti akan masuk ke dalam rumah itu. Pemilik rumah pasti akan datang, membuka pintu, kemudian akan dia bisa masuk ke dalamnya. Nah, ini adalah motivasi bagi kita untuk senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh. Jangan mudah menyerah. Jadi seorang santri jangan mudah menyerah. Nggak paham sekali, belajar untuk yang kedua kali, 2 kali nggak paham, 3 kali nggak paham, 4 kali nggak paham, 5 kali, 7 kali, sampai kemudian paham. Ini namanya orang cerdas. Orang cerdas bukan sekedar orang yang ketika mendapatkan informasi dia langsung hafal kemudian bisa ini. Tidak, bukan hanya sekedar itu, tetapi termasuk diantaranya orang cerdas itu adalah orang yang tahu kemampuan dirinya, kemudian dia berupaya dengan sungguh-sungguh supaya kemampuan yang ada di dalam dirinya itu mampu dan bisa digunakan dalam kerangka untuk mendapatkan hal positif di dalam dirinya atau hal positif untuk dirinya. Nah, ini penting untuk kita pahami, ya, penting untuk kita pahami. Wakilalan dan ngendika akan apa biko terima kalau biko terima kelawan kira-kirane perkara. Biko terima kelawan kira-kirane perkara. Tataanna kang kangelan sapa sira. Tataanna kang kangelan sapa sira. Tanalu mongko merkoleh sapa sira. Tanalu mongko merkoleh sapa sira maing perkara. Maing perkara tatamanna kang ngarep-ngarep sapa sira ing ma. Tatamanna kang ngarep-ngarep sapa sira ing ma. Nah, ada kau lagi yang mengatakan biko terima tata'anna tanalu ma tamanna. Sekedar seberapa kesusahan yang kamu lakukan, seberapa upaya yang kamu lakukan, maka disitulah apa yang kamu inginkan itu akan kamu peroleh. Sepiro sampean kangelan leh golek ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh, tekun dalam matlaah kitabnya, tekun dalam memperhatikan penjelasan-penjelasan dari ustadz dan ustadzahnya, maka disitu pula yang akan Anda dapatkan, yang sampean dapatkan ya seperti itu. Bukan sekedar titel, nggak cukup ya. Orang kalau hanya sekedar titel, orientasinya hanya sekedar titel, itu repot itu. Nah, yang penting itu ilmunya itu loh. Nilai itu nggak penting, meskipun di kadang-kadang nilai itu juga penting gitu ya. Tapi ilmu yang masuk ke dalam diri kita, yang sewaktu-waktu kita membutuhkan itu bisa kita keluarkan lagi, itu loh yang jauh lebih penting, dan itu harus betul-betul kita pegang itu. Makanya konsentrasi pada sebab, tidak usah konsentrasi pada akibat. Artinya apa? Sampai bangun sebab, sampai terus berupaya, bersungguh-sungguh, belajar dengan giat, maka hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Itu penting, harus kita pahami, ya, itu harus kita pahami. Jangan sampai kemudian kita salah. Oh, yang penting kan nilaiku apik, urusan urusan buriai, nurun koncone, atau mungkin nyontek dan lain sebagainya. Nah, ini hal yang perlu untuk kita perhatikan. Ingat, orang cari ilmu itu harus ragat. Harus ragat. Ragatnya apa? Ya termasuk ragat itu ya jangan hanya sekedar dipahami bahwa biaya itu hanya uang saja, tidak. Termasuk biaya itu adalah tenaga, pikiran, kesungguhan ketika kita belajar, itu masuk ke dalam biaya. Ya, itu masuk ke dalam biaya kita. Wes kila dan ngendika akan opo iyahtaju kol iyahtaju butuh kita alumi yang dalam bibinau watafakkuhilan belajar ngilmu fikih, utawa ya watafakkuhulan tegese
belajar. Karena tafakuh itu ya ta'allum, dan tafakuh itu bisa punya arti yang sama, hanya saja tafakuh itu jauh lebih mendalam dibanding dengan ta'allum. Jadi ta'allum itu lebih ke arah transfer of knowledge gitu ya, jadi menyampaikan pengetahuan yang kita punya. Sementara kalau tafakuh lebih mendalami gitu loh. Jadi bukan sekedar belajar tok, tetapi mendalaminya sampai mendapatkan pengertian yang sesungguhnya. Wa tafakuhilan tafakuh utawa tegese, wa tafakuhilan tegese ngaji apa mong, wa tafakuhilan tegese belajar ilmu fikih, butuh ila jidi salah sati maring panemen-nemene wong telu. Al muta'allimi rupane siji wong kang bibinau, al muta'allimi rupane siji wong kang bibinau, wal ustadzilan guru, wal abilan wong tuwa utawa bapak, maksudnya bapak ya wong tuwa. Ingkana lamun ana sapa ab, ingkana lamun ana sapa ab iku fil ihya ing dalam tingkah urip, iku fil ihya ing dalam tingkah urip. Jadi orang thalabul ilmi, cari ilmu itu kuncinya ada 3, membutuhkan kesungguhan 3 orang. Siapa itu? Yang pertama adalah kesungguhan itu harus berasal dari diri seorang murid. Jadi murid itu penting untuk sungguh-sungguh, kudu sungguh-sungguh, tenanan. Yang kedua adalah kesungguhan dari guru yang mengajar. Yang ketiga adalah kesungguhan dari orang tua. Sinergi dari ketiga orang inilah nanti kesuksesan dari proses belajar itu, ya, kesuksesan dari orang belajar. Makanya penting anak ketika belajar harus sungguh-sungguh, kelingan pesannya orang tua dari rumah seperti apa. Gurunya yang mengajar juga harus sungguh-sungguh ikhlas, berupaya untuk mengajarkan apa yang dia ketahui sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Istiqomah di dalam mengajar, bisa menjadi teladan. Kemudian orang tuanya juga tidak lelah-lelah untuk senantiasa mendoakan putra-putrinya ketika belajar ben betul-betul sukses. Percaya penuh kepada ustadz dan ustadzahnya. Jangan menjadi orang tua itu tidak percaya sama ustadz ustadzahnya. Loh, kalau jadi orang tua, wali murid, kita nggak percaya kepada ustadz atau ustadzahnya, bagaimana anak kita mampu untuk memperoleh ilmu dari guru-gurunya? Itu harus kita pahami, ya. Yes. Jadi butuh kesungguhan dari 3 orang tersebut. Mana? Angsyadani nembangaken sir ing ingsun sapa syekhu guru al imam kang dadi imam, al ajallu kang agung, al ustadzu kang dadi guru. Satiduddin rupane Syekh Satiduddin Asy-Syairazi kang bangsa Syairazi nugarane. Li Syafi'i nembangaken sir li Syafi'i kedua Imam Syafi'i, li Syafi'i kedua Imam Syafi'i. Al-jiddu fi kulli amrin sya'i'un. Sya'i'un apa syasyi'un itu ya? Saya coba syasyi'un ya. Aibaidun, syasyi'un aibaidun. Rupani syair al-jidditu fi kulli amrin syasyi'un
wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin limadidis al jadidu. Al jiddi bukan jadid ya, kalau jadid baru. Al jiddidu fi kulli amrin syasi'u wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqi. Baharnya bahar matid, jadi bahar matid. Notnya mauzunnya itu lima titik syari indi sifatu musta'malun atau mustaf'alun, aja mustaf'alun nih, mustaf'alu. Nah, itu bahar matid. Al jiddi itu tapi panemen-nemen. Al jiddi itu tapi panemen-nemen fi kulli amrin ing dalem al jiddi itu utawi al jiddi itu fi kulli amrin ayu qaribu. Al jiddi itu utawi panemen-nemen iku al jiddi itu utawi panemen-nemen iku marekaken ngono. Jadi al jiddi itu fi ayu qaribu kula amrin ngono, maf'ulun iku kula amrin nasbun ala annahu maf'ulun. Ya yes. Al jiddi itu utawi panemen-nemen iku marekaken fi kulli amrin ing dalem kula amrin ya. Kula amrin apa fi kulli amrin? Fi kulli amrin. Sebentar. Al jiddi itu ni ayu qaribu kula amrin itu bukan fi ya, ternyata ni itu ya. Oh ya, ni insyaallah itu. Kalau di sini saya melihat di syarahnya itu ni. Al jiddi itu tawi panemen-nemen iku ni marekaken apa jidid kula amrin ing saben-saben perkara. Kula amrin ing saben-saben perkara syasiin kang adoh apa amrin. Wal jiddu tai nemen-nemeni iku yaftahu bisa mbuka apa jid kula babin ing saben-saben lawang mughlakin kang den kunci apa bab. Di da Angsyadani asy-syaikh al-imam al-ajal al-ustad Sadiduddin Asy-Syirazi. Saya Sadiduddin Asy-Syirazi itu nembangake syair ya, nembangake syair untukku. Syairnya bagaimana? Al jiddidu ni kulla amrin syasi'i. Jadi tutup fi kulli amrin, tutup al jiddidu ni kulla amrin syasi'i wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqi. Jadi kesungguhan itu mendekatkan segala hal yang jauh. Jadi nek sampean niku mau untuk bersungguh-sungguh, kesungguhan kita di dalam melakukan sesuatu itu sesungguhnya adalah mendekatkan kita kepada sesuatu yang kita inginkan itu. Gitu ya. Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaq. Setiap kesungguhan yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah upaya untuk membuka pintu-pintu yang tertutup. Makanya ada unen-unen wong Jawa itu, dia bilang, orang Jawa itu bilang witing tresno jalanan sawang glibet gitu ya.
Nah itu sesungguhnya ya ini, karena kesungguhan itu bisa membuka pintu-pintu yang tertutup. Nah, yang gelibet terus selama kelamaan ya diijabahi karo Gusti Allah gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Sama orang mencari ilmu pun juga begitu. Orang cari ilmu pun juga gitu. Jadi kudu ngelibet karo ilmu begitu lah. Zaman harus bersungguh-sungguh gelibet dengan ilmu sehingga ilmu itu nanti akan menunjukkan sendiri. Makanya Mbah Yai Maimun itu kalau tidak salah beliau pernah mengatakan, kitab itu seperti maling. Pokoknya angger mau wolak-walik kerap diwaca, maksudnya ora diwolak-walik mikro begini dong kan. Jadi kerap dibaca, seringkali kita baca, maka lama-lama dia akan ngaku dengan sendirinya. Jadi matlaah istiqomah terus bersungguh-sungguh. Meskipun sekali kita membaca tidak tahu, 2 kali kita membaca juga belum paham, 3 kali masih tetap dedel, 4 kali mulai mungkin terbuka sedikit, 5 kali lebih lebar lagi pintunya terbuka, 6 kali mungkin lebih berat, sampai kemudian kita bisa memahaminya. Dan bahkan mungkin setiap kali kita membaca selalu muncul pemahaman yang berbeda atau ilmu-ilmu baru dari proses membaca yang kita lakukan. Nah ini harus dipahami oleh semua orang, ini teman-teman yang sedang thalabul ilmi. Maka kesungguhan kita itu mendekatkan sesuatu yang jauh, dan kesungguhan yang kita lakukan itu sesungguhnya sedang berupaya untuk membuka pintu-pintu yang tertutup. Maka belajar dengan sungguh-sungguh. Wa haqqu khalqillahi utai luweh hae makhluke Gusti Allah, bilhami kelawan kasusahan iku mbruun wong suwiji, zuhimmatin kang anduweni sejo luhur, yubla kang den coba sapa yubla kang den coba sapa khalqillah, sapa umruk ngono ya, balik umruk ae. Yubla kang den coba sapa umruk bi'aisyin kelawan pangupa jiwa, bi'aisyin kelawan pangupa jiwa dhaikin kang rupek apa ais. Jadi orang yang paling susah itu adalah orang yang punya keinginan, ya makhluknya Gusti Allah, seorang yang punya keinginan yang mulia tetapi nggak duit atau cepet keluarganya bukan keluarga kaya. Nah biasanya ini akan menjadi apa namanya ya, semacam ujian yang berat. Makanya kerap ngelintir usus meresmoto. Banyak sekali orang-orang alim itu yang justru berangkat dari orang-orang yang tidak punya. Akhirnya riyadhah, mau dengan sungguh-sungguh, kemudian Allah memberikan anugerahnya kepada orang-orang tersebut. Wa minad dalil lan iku setengah saking dalil. Wa minad dalil lan iku setengah saking dalil al-qadha yang ngatasi pesdane Gusti Allah. Al-qadha yang ngatasi pesdane Gusti Allah, hukmi lan hukumi Gusti Allah. Wa hukmi lan hukumi Gusti Allah buksul labibi utawi rekasane wong kang pinter. Buksul labibi utawi rekasane wong kang pinter, wa tibi aisyil ahmaki lan baguse pangupa jiwane wong kang kumprung. Laki naman tetapine wong rusiko kang den paringi rezeki sapa man al-hijja ing akol khurrima monggo kinalingan sapa man al-hina ing suke ditani utawi wong loro iku yaftarikoni beda karone
tafarraqa tegese beda sapa wong loro. Nah, sebagian di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah bahwa bu'sul labibi wa tibu ainshil ahmaki wa min dalil al-qadha'i wa hukmihi. Sebagian di antara dalil yang menunjukkan qadha-nya Allah. Qadha itu ya ketentuan Allah di zaman azali, itu namanya qadha. Kalau qadar, takdir itu ketika sudah terwujud di dunia. Dan juga menunjukkan qadha dan hukumnya Allah adalah bu'sul labibi wa tibu ainshil ahmaki, yaitu perkosone wong alim, wong pinter. Jadi orang cerdas, orang pinter itu biasanya diuji oleh Allah dengan dengan pangupa jiwa sing kurang. Lah wong sing bodoh iku biasane rezekine akeh. Rezekine akeh, bondone kakean, sehingga karena bondone iku kakean akhirnya lali lah belajar. Nah, itu sudah menjadi seolah menjadi ketentuan dari Allah. Meskipun ya ada orang yang cerdas tapi dia hartanya banyak, rezekinya banyak, itu juga ada. Laki naman ruzikal hijjah hurimal ghina. Tapi biasanya wong itu dikaruniai akal yang cerdas itu umumnya biasanya itu nggak suke-suke. Biasanya itu nggak suke-suke. Ya mau duit yang duit ngono wae. Biasanya seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan kita semuanya dibuka oleh Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang ahli ilmu dan punya pengetahuan yang cukup, punya harta yang cukup, sehingga kita bisa berjuang tidak hanya secara fisik kita, tetapi secara material pun kita juga bisa turut serta andil di dalam perjuangan. Terima kasih untuk hari ini cukup, semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.